Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Juniwan di Junior Oracle Channel. Saudara dalam Tuhan, saya memiliki satu buah Alkitab ya. Ini Alkitab. Dan saudara, saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ya, ini Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Dan saya juga percaya semua kita anak-anak Tuhan mengimani bahwa ini adalah firman Tuhan, ya, perkataan Tuhan yang patut kita teladani, yang patut kita contoh, dan yang harus kita taati. Nah, saudara dalam Tuhan, yang saya ingat bahwa Alkitab ini mungkin ada antara 15 sampai 20 kali ya saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Dan sampai hari ini saya masih aktif membaca Alkitab ya. Sampai-sampai Alkitabnya sampai-sampai Alkitabnya ini udah koyak-koyak gini ya. Ya, bukan karena saya koyak, bukan karena saya sobek, tetapi karena ya, memang hari-hari saya membaca Alkitab ini ya. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara Alkitab ya, ada beberapa orang ustadz mualaf ya selalu membuktikan bahwa nabinya ya, Nabi Muhammad sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, sudah dicatat di dalam Alkitab. Saya ambil contoh ya, Ustadz Ahmad Kainama ya, Ustadz Nandar, dan beberapa ustadz mualaf lainnya ya. Dan saya perhatikan yang lebih aktif adalah Ustadz Ahmad Kainama ya, atau Ustadz Kainama ya. Dia selalu membuktikan bahwa ya, nabinya ada di dalam Alkitab ini. Namun saudara dalam Tuhan, Ustadz Ahmad Kainama ini ya, membuktikan nabinya sudah dicatat dalam Alkitab, tidak menggunakan Alkitab terjemahan ini, saudara dalam Tuhan ya. Dia selalu menggunakan Alkitab yang ada di dalam Google atau Alkitab terjemahan di dalam Google ya, Google Translate ya. Saudara, saya tidak pernah melihat video Ustadz Ahmad Kainama membuktikan bahwa nabinya sudah dicatat, sudah dinubuatkan dalam Alkitab menggunakan Alkitab terjemahan ini. Tidak pernah. Dia selalu menggunakan Google ya. Dia pandai menggunakan Google ya. Bahkan dia membahas bahasa Ibrani Yunani, tidak pernah membahasnya dari apa yang pernah dia pelajari ya ketika dia Kristen. Kalau memang benar-benar dia pernah menjadi pendeta. Tetapi selalu kembali kepada Google ya. Apapun yang dia bahas kembali kepada Google. Jadi saya rasa siapapun ya bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Kainama kalau begitu, karena semua orang bisa membuka Google, bisa mencari segala sesuatu di Google ya. Cuma kita sebagai anak-anak Tuhan nggak perlu itu ya. Kita percaya ini adalah Alkitab ya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya punya renungan singkat hari-hari ini, di mana hal yang saya pikirkan adalah ya, bahwa Ustadz Ahmad Kainama ini sebenarnya ya, berusaha menggiring pikiran kita supaya pikiran kita tidak lagi percaya dengan Alkitab ini. Kenapa saya katakan demikian? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia selalu membuktikan nabinya ada dalam Alkitab ya, menggunakan Google ya, dan berusaha membuktikannya dari bahasa Ibrani dan Yunani, seakan-akan dia orang hebat. Padahal semua ya, pekerjaan Google juga bukan pekerjaannya dia. Saudara, kalau kita tidak hati-hati ya, apa yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama bisa menggiring pikiran kita untuk tidak percaya lagi dengan Alkitab ini. Karena kenapa?
Ya, dia selalu membuktikan nabinya melalui Alkitab Google, ya, dengan versi bahasa Ibrani, Yunani atau bahasa asli daripada Alkitab ini, ya. Dan dia berusaha mencocok melogika, ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan nabinya, dan itu akan menggiring pikiran kita bahwa, ya, Alkitab ini bukan firman Tuhan, ya, tidak asli, ya, karena kalau kita melihat video-video Ustadz Ahmad Kainama, ya, sebenarnya dia selalu membuktikan bahwa Alkitab ini tidak asli dengan caranya, dengan gayanya menerjemahkan, ya, atau menunjukkan apa yang dia cari, apa yang dia buktikan dari bahasa aslinya. Makanya dia tidak pernah menggunakan Alkitab ini. Jadi dia berusaha menggiring pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan supaya tidak percaya lagi dengan Alkitab terjemahan ini. Ya, jadi hati-hati. Ya, buat saudara anak-anak Tuhan yang sering menonton channelnya para mualaf, ya, seperti Ustadz Ahmad Kainama ini dan beberapa orang lainnya. Hati-hati saudara pulang Tuhan. Ya, mereka berusaha menggiring pikiran kita. Ya. Ustadz Ahmad Kainama contoh, selalu berusaha nabinya ada di Bible dengan membuktikan nabinya itu dari bahasa Ibrani Yunani, walaupun sampai hari ini tidak ada yang benar. Ya. Dia hanya berusaha membuktikannya, tetapi belum bisa terbukti kalau nabinya ditulis dalam Alkitab. Ya. Ustadz Ahmad Kainama hanya berusaha mengelabui pikiran kita, saya katakan gitu. Karena ujung-ujungnya apa yang mirip dengan nama nabinya itu, ya, maka dia katakan itu nabinya. Ya. Ada beberapa hari yang lalu, ya, lupa saya channel mana, tapi saya menonton videonya bahwa ada Muhammadim, ya, Muhammadim, yang penting yang mirip-mirip Muhammad, ya, maka dia katakan itu merujuk kepada nabinya. Ya, banyak yang kata-kata yang mirip Muhammad, dan Ustadz Kainama berkata bahwa itu merujuk nabinya. Itu membuktikan bahwa nabinya sudah ditulis dalam Alkitab. Ya, Muhammad Nim ada, ya. Saudara, ini lucu, ya. Yang penting yang mirip dengan Muhammad, yang penting ada Muhammad di depannya, ya. Dia berkata itu merujuk kepada nabinya. Itu kelucuan dan kengawuran daripada Ustadz Ahmad Kainama. Ya. Jadi bisa saja nanti semua orang yang memiliki nama depan yang Muhammad, ya, bisa saja Ustadz Kainama berkata bahwa itu adalah nabinya. Nah, itu yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama, ya, dan beberapa ustadz lainnya, misalnya Ustadz Nanda. Jadi salah satu yang saya lihat bahwa hari-hari ini mereka berusaha menggiring pikiran kita supaya kita tidak lagi percaya dengan ini, dengan cara mereka membuktikan isi atau tulisan Alkitab ini dari bahasa aslinya. Walaupun ujung-ujungnya apa yang mereka buktikan itu ngawur semua, tidak ada yang benar. Ya, tidak ada yang benar. Apologet Kristen juga menunjukkan atau membahas apa yang mereka bahas sangat berbeda. Ya, misalnya Mas Lois Pasotio, ya, Didik Yuli, dan apologet Kristen lainnya. Ya, mereka membahas hal yang sama, kata yang sama, tapi sangat berbeda. Ya. Setelah apologet Kristen membahas apa yang mereka bahas, rupanya, ya, itu tidak menunjukkan, ya, apa yang mereka buktikan. Ya, misalnya Ustadz Ahmad Kainama berkata kata ini merujuk kepada nabinya, setelah dibuktikan oleh beberapa apologet Kristen yang mengerti bahasa Ibrani Yunani, rupanya salah semua. Ya. Ya.
Rupanya Ustadz Ahmad Kainama hanya cocokmologi, ya, mencocok-cocokkan, ya, istilah kata lain copot-copot ayat, ya. Itu yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Tapi walaupun begitu, kita perlu hati-hati, ya, karena kalau tidak hati-hati, ya, saudara ulang Tuhan, salah satu tembakan mereka adalah membuat pikiran kita tidak lagi percaya ini adalah Alkitab, ya. Jadi kita perlu waspada. Saudara, saya buat video ini supaya kita sadar apa yang mereka lakukan hari-hari ini, supaya kita tidak terjebak. Kalau enggak, kita bisa terjebak saudara Tuhan. Ya, sekali lagi, saya secara pribadi, saya percaya ini adalah firman Tuhan. Bahkan sampai hari ini, ya, saya aktif membaca firman Tuhan ini, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, ya, ayat demi ayat, pasal demi pasal, ya, kitab demi kitab saya baca. Ya, saudaraku dalam Tuhan, saya rindu dan saya berharap dan saya percaya bahwa kita tidak akan terjebak dengan permainan para mualaf hari ini. Ya, saudara, mereka begitu gencar, mereka begitu aktif. Ya, dan kalau kita tidak hati-hati, ya, salah satu dampaknya adalah kita bisa tidak lagi percaya dengan Alkitab ini. Tetapi saya percaya, saya beriman bahwa saudara tidak terjebak dengan permainan mereka. Saya percaya bahwa saudara sama dengan saya mengimani Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ya, sekali lagi saya percaya bahwa saudara mengimani bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang wajib kita taati. Ya, saudara, kenapa Ustadz Ahmad Kainama dan Ustadz lainnya membuktikan nabinya tertulis dalam Bible tidak menggunakan terjemah ini? Karena di sini, ya, mereka tidak bisa membuktikan, ya, bahwa nabinya itu sudah dinubuatkan, ya. Padahal terjemahan ini tidak jauh beda, bahkan saya katakan sama dengan yang aslinya. Ya, namanya juga terjemahan pasti sama dengan yang asli, gitu, ya. Tidak mungkin tidak sama dengan yang asli. Tidak mungkin kita tidak menerjemahkan sesuatu, ya, beda dengan terjemahan yang kita terjemahkan, tidak. Ya, saya rasa tidak. Jadi saya percaya ini diterjemahkan dari aslinya dan sesuai dengan bahasa aslinya, baik Ibrani maupun Yunani. Ya. Sekali lagi, saya percaya, saya dan saudara mengimani ini adalah firman Tuhan. Jadi kita perlu hati-hati, kita perlu waspada, jangan sampai terjebak dengan permainan-permainan para mualaf hari ini yang berusaha menggiring pikiran kita supaya kita tidak lagi percaya ini sebagai firman Tuhan. Nah, saudara ulang Tuhan, ya, pembahasan ini saya tidak terlalu perpanjang. Kiranya pesan singkat ini memberkati kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita, dan membuat kita semakin hati-hati, semakin waspada, dan semakin mencintai firman Tuhan ini. Ya, karena ini adalah sumber kehidupan kita. Ya, disinilah tercatat sumber kehidupan kita. Ya, di sini kita mengerti siapa Tuhan, di sini kita mengenal siapa Tuhan, dan ini yang membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan. Ya, jadi buat saudara juga jangan bosan-bosan membaca Alkitab. Ya, baca dari Kejadian sampai Wahyu, ya, pelan-pelan saja, ayat per ayat, ya, pasal per pasal, kitab per kitab. Dan tidak terasa saudara pulang Tuhan, ya, dengan hari-hari kita baca, ya, tidak terasa dari Kejadian sampai Wahyu, ya, pasti kita selesaikan, ya. Pasti kita baca semua. Mari kita menjadi orang yang mencintai firman Tuhan. Nah, kiranya video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.